Nah, oke. Lanjut ke episode yang ke-9 ya. Nah, di episode yang ke-9 ini Bapak akan menjelaskan tentang sifat determinan dan inverse matrix. Nah, jadi determinan sama inverse matrix ini punya sifat-sifat ya. Jadi sifat-sifatnya apa aja? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama sifat determinan dulu. Nah, misalkan kita punya perkalian nih, A kali B. Kemudian suruh dideterminanin. Nah, gimana caranya? Daripada kita ngaliin dulu, kita bisa urai nih. Jadi 2, determinan A dikali determinan B. Jadi kita bisa urai nih pakai sifat. Jadi daripada kita ngaliin terus nanti kemungkinan salahnya kan gede, ya udah kita urai. Kalau determinan kan rumusnya tinggal AD dikurang BC aja ya, simple. Nah, kalau misalkan ada A kali B kali C, berarti ya daripada kita kalikan A kali B, terus hasilnya dikalikan C, terus determinan. Wah, itu lebih ribet, mending kita urai satu-satu. Determinan A kali determinan B kali determinan C. Jadi bisa diurai kalau perkalian. Ingat ya, kalau ada A kali B dideterminankan, ini bisa diurai jadi satu-satu kayak gini. Nah, kemudian kalau misalkan ada A inverse dideterminankan, nah, ini inverse-nya bisa keluar dari determinan, kayak gini nih. Nah, kemudian ininya berubah jadi 1 per determinan A. Jadi, A inverse kalau dideterminankan itu hasilnya 1 per determinan A. Kan kalau inverse ini sama ajanya 1 per ya. Kalau ada 2 pangkat min 1 kan jadinya setengah, 1 per 2 gitu. Nah, lanjut. Kalau misalkan ada A transpose dideterminankan, ya udah hasilnya berarti determinan A, nggak ngaruh ya ini mah. Kalau ditransposkan itu perputarannya nggak ngaruh. Jadi langsung determinan A. Nah, kalau misalkan ada ini nih. Nah, ini yang seru. Kalau A-nya ini sebuah angka, misalkan 2B dideterminankan. Nah, ini 2-nya atau A-nya ini bisa keluar dari determinan dengan cara dipangkatkan. A-nya ini adalah sebuah angka atau bilangan bulat ya. Misalkan setengah atau 2, 3 gitu. Nah, kalau misalkan ordonya itu perseginya itu 2 kali 2, berarti A-nya pangkat 2. Nah, N-nya itu tergantung si ordonya. Misalkan 3 kali 3, ya udah berarti A pangkat 3 dikali determinan B-nya. Gitu ya. Jadi, angka itu misalkan 2B, 3B. Nah, itu 2 sama 3-nya itu bisa keluar dari determinan asal dipangkatkan. Dipangkatkan sesuai dengan ordo yang tersedia gitu. Misalkan ordonya 2 kali 2, 3 kali 3, berarti ambilnya 3. Kalau 4 kali 4 berarti ambilnya 4 gitu. Jadi nggak mungkin ordonya persegi panjang, pasti persegi karena ini udah ngomonginnya apa? Determinan sama inverse gitu. Nah, sifat-sifat inverse matrix. Nah, sekarang inverse matrixnya. Kalau ada A inverse, dipangkatin lagi inverse, maksudnya jadi kalau ada inverse diinverskan lagi 2 kali, berarti hasilnya itu matriks A. Jadi hilang matriksnya. Jadi inverse-nya hilang maksudnya. Jadi kalau ada inverse diinversin lagi, ya hasilnya jadi matriks itu sendiri. Nah, kemudian kalau ada A dikali B, kemudian diinverskan, ini bisa diurai dengan membalikannya. Jadi B inverse dikali A inverse. Jadi kalau ada A kali B diinverskan, kita bisa pakai dua cara. Bisa kita kalikan dulu kemudian diinverse, atau kita inversin satu-satu terus dikaliin gitu dengan cara dibalik kayak gini. Nah, kemudian kalau ada A kali B sama dengan C, berarti ini bisa diurai jadi gini nih. A sama dengan C, B inverse. Kenapa bisa gitu? Coba ini kan yang ditanya itu A ya. Berarti B-nya ini yang pindah ruas ke kanan. Nah, lihat dulu B-nya ini ada di sebelah kanan atau kirinya A. Kan sebelah kanan. Berarti dia pindah juga harus di sebelah kanan. Coba dilihat. Ini kan sebelah kanan, di sini juga di sebelah kanan tuh. Jadi tapi ada inverse-nya karena dia udah pindah ruas. Nah, kalau misalkan ini kita mau nyarinya B nih. Ya udah A-nya yang pindah ruas, tapi kan A-nya ini ada di kiri. Ya udah berarti dia ada di kiri lagi, tapi diinverskan gitu. Jadi tergantung apa sih yang ditanyakan, terus yang pindah ruasnya itu ada di mana, kanan atau kiri gitu. Terus sifat tambahannya, misalkan
kita punya sifat tambahannya itu ada A kali B sama dengan C. Nah, ini bisa kita urai nih jadi satu-satu. Nah, jadi determinan A dikali determinan B sama dengan determinan C. Jadi untuk sifat tambahan ini biasanya kita pakai untuk soal yang UTBK gitu. Jadi ingat-ingat ya, kalau misalkan ada A kali B sama dengan C, itu bisa kita urai satu-satu. Determinan A dikali determinan B sama dengan determinan C. Oke, langsung kita ke soal aja ya. Lanjut.